Ini kerja barengnya tim Aqua Jaya. Jadi kita sekarang lagi ke Kelapa Gading. Sebenarnya kita dapat kerjaan ini satu di sini dry garden. Terus yang ini juga sebenarnya kita yang koordinasi nih. Yang koordinasi pekerjaan ini yang kolam renang itu, tapi dikerjakan timnya Pak Trias ya kalau nggak salah ya. Pak Trias kalau nggak salah. Nah, part ketiga dikerjakan tim Aqua Jaya di dalam ini. Kita lihat ya. Kita lihat langsung lurus nih. Nah, di sini ada kolam koi ya, kolam koi. Sama dia mau ownernya Pak Budi mau nih Panji. Si Imron mana nih? Imron. Jadi konsep owner kemarin udah kurang paham ya? Udah paham. Udah kita survei. Jadi sederhana aja. Owner maunya ada beberapa kayu gitu. Gaya-gaya anak zaman now lah ya? Iya, gaya-gaya yang sekarang-sekarang lah. Gaya-gaya sekarang. Jadi tim Batuscape itu sekarang ini memang agak overload kerjaan. Jadi kita ada beberapa teman baik yang kita bisa kerja bareng. Terus kerjanya yang penting satu komitmen itu sebenarnya. Kalau misalnya owner nggak suka, yang bagian mana nggak suka, ya kita kerjain aja. Iya. Itu prinsipnya. Jadi Aqua Jaya ini bisa buat satu komitmen. Terus adanya Pak Yudi, saya bilang itu kan. Iya. Terus ada timnya Pak Eko, terus timnya Pak Dani, orang kayu kan. Itu banyak lah tim-tim kita itu yang sering saya sebut tuh ada Mas Atek bagian artwork, terus ada Mas Tri ya, kalau nggak Mas Dwi ya betul. Tri ya benar. Itu bagian welding, terus sebagian nutup bisa pakai stainless dikit-dikit segala macam. Jadi tim kita kategorinya lengkap. Termasuk sekarang yang ngerjain kolam renang, dulu kan kita nggak terima kolam renang. Tapi owner ini pokoknya saya mau tahunya kita yang ngerjain dari timnya Batuscape. Saya bilang tim Batu nggak bisa kerjain kolam, nggak apa-apa, pasti ada temen gitu. Ya udah akhirnya kita pakai Pak Trias. Iya. Nah ini gimana nih jadinya konsepnya? Saya juga kemarin cuman dengar aja. Udah kita ketemu owner, udah gimana tuh ceritanya? Ya sebenarnya konsepnya kayu besar dari sini, dari bawah, dari sini ke atas sini. Sampai ke, kalau nggak salah sampai sini nih kayu ini. Iya. Biar kelihatan ada tanaman dari lantai 2 ya. Iya, lantai 2 ya. Jadi di sini taman kering. Bawahnya itu taman kering. Terus atas-atasnya kayak dikasih bromel, dikasih apa? Ada kadaka. Jadi kayu dihias aja. Iya, kayu dihias. Tapi aja. bukan yang rame banget gitu, bukan ya? Bukan. Cuman hanya sederhana lah. Kayunya nggak terlalu banyak, tanamannya nggak terlalu banyak. Yang penting kayunya besar, kelihatan kayak pas orang masuk itu kelihatan wah gitu. Ya. Terus kalau yang background ini nanti kita warnain apa tuh kira-kira? Agak gelap kali ya? Iya, kemarin tuh rencananya agak gelapan, nggak warna putih gini. Oh iya ya, oke. Jadi prinsipnya mungkin yang seperti yang pernah Batuscape. Iya. Cuma ada satu pohon, cuma diikat gitu aja. Kalau nggak kayak di rumah saya lah ya, yang kayak di bordes tangga itu. Cuma kalau sana kan tunggal, kalau sini mungkin pecah dia. Iya pecah, ada cabangnya di atas lah, nggak satu kayu batang utuh. Iya. Ini maksudnya ini solusi loh. Kalau di sini kita mau nanam kayak model pohon-pohon kemboja dan lain-lain nggak bisa, karena cahayanya kurang. Tapi kalau biasanya tanaman epiphyt ya yang nggak penuh ini masih bisa hidup ini. Masih bisa ya, bromel-bromelan. Bromel-bromelan masih bisa hidup. Oke. Ini tugasnya Aqua Jaya ya ini ya. Udah pingin lihat aplikasinya nanti gimana. Ya kita lihat ya. Terus yang untuk kolam ini nanti dari timnya kita nih ya, untuk kolam ini kemarin masih kotor, jadi kita kerja setelah Aqua Jaya selesai baru kita terusin kerja kolam di bawah ini. Terus deck ini nanti Pak Dani nih, full nanti deck kayu ini dari Pak Dani. Nah sekarang kolamnya di tempatnya Pak Budi di Kelapa Gading sudah jadi. Yang dekor ini kemarin dari timnya Panji Aqua Jaya. Kenapa kurus kayak gini dekorannya? Ini saya bilang kurus lah ya, jadi bukan yang gemuk gimana. Jadi owner maunya simple, pokoknya ada kayak pohon tinggi aja satu udah. Jadi mungkin ada teman-teman lihat, oh kurang nambah ini, kurang tambah cabang. Enggak, ini permintaan owner. Owner yang punya. Kita bilang ini misalnya terlalu kurus, tapi owner bilang udah cukup dan ini keren. Kita nggak bisa apa-apa.
Misalnya kita tambahin ada cabang lagi, beliau juga nggak mau. Jadi akhirnya ya udah ambil keputusan ini. Terus ada anggrek ini sebenarnya udah hampir sebulan iya. Udah ada sebulan ya. Hampir sebulan. Sebulan karena owner tuh pindah kalau nggak salah itu waktu itu dia mintanya. Ya awal Desemberan. Iya awal Desember. Sekarang nih tayang mungkin telat ya. Sekarang ini udah tanggal 3 Januari ya. Tanggal 3 Januari berarti ini kan udah sebulanan. Nah hari ini kita datang sini, kebetulan belum kita ambil video closing satu, keduanya ada nyamuk ya Mat ya? Nih, ada nyamuk loh. Ada nyamuk katanya. Ada katanya ada nyamuk, bukan katanya kemarin saya kesini, saya Ahmad Apri kesini, itu nyamuknya itu bukan ribuan lagi kali ya, miliaran kali. Enggak sih miliaran sih enggak. Setelah kita analisa ada kemungkinan masuk dari apa Mat kemarin? Bak kontrol. Jadi gini, ini kita ada sedikit cerita ya buat pengalaman buat teman-teman juga. Jadi cerita nyamuk di sini mungkin seperti yang di tempatnya Nikita Mirzani. Di tempat Nikita Mirzani itu dulu dia kamar mandinya banyak nyamuk. Ternyata masuknya dari got. Nah, ini juga sama. Dari sini di bawah ini susah ya bukanya Mat ya. Susah. Oke kita nggak usah buka ya. Karena ini kita lihatnya udah nggak nyamuk. Ada satu pipa di situ kalau nggak salah Mat ya. Pipa induk, kalau nggak salah iya kan? Iya. Kamu tahu kan di situ kan? Pipa induk tuh dia connect ke beberapa kamar mandi. Terus biasanya kamar mandi itu kan ada floor drainnya. Apa istilahnya? Yang di kamar mandi kan ada tutupan itu loh. Saringan disebutnya apa? Floor drain ya? Di tempat lain ada, karena di sini 4 in apa 6 in dulu sini ya? 6 ya? Jadi yang induk nih bener banget loh. Ini kalau udah rata-rata di rumahan kan 3 in, 4 in. Ini dari kontraktornya kasih 6 in. Jadi 6 in ini dia langsung ke got. Biasanya kalau saya yang ini buat cerita aja ya. Biasanya kalau saya kasih pembuangan tuh memang besar. Terus di ujung biasa saya kasih leher angsa. Leher angsa itu di mana? Di kloset tuh kan leher angsa juga yang ada air tuh. Terus wastafel ada leher angsa juga. Fungsi leher angsa itu satu untuk hilangin bau, kedua salah satu biar binatang nggak bisa masuk. Jadi kalau nggak ada leher angsa itu ada kemungkinan binatang bisa masuk kan. Tapi kalau ada air leher angsa biasanya binatang nggak mau masuk. Contohnya apa? Kecoa. Terus di rumah-rumah seringnya terjadinya yang kelabang ya, kelabang. Tapi di sini dia sih salurannya mungkin ya saya juga nggak paham. Mungkin langsung lari ke got. Di got tuh mungkin ada booming nyamuk, dia masuk karena yang lain tuh yang ada floor drain di sini nggak ada, akhirnya dikeluar semua. Apa kita bukain aja ya? Dibuka aja nih. Ini cuman ini doang nggak yang di pinggirin kok. Kita buka aja ya. Nah ini saya cerita sedikit yang tadi yang floor drain ini. Tapi kalau yang floor drain itu ya bukan floor drain lagi leher angsa tadi nggak boleh dibuat di connect ke apa namanya cucian piring. Kenapa nggak boleh dikonek ke cucian piring? Karena cucian piring itu ada minyak ya, kita bersihin cuci piring ada minyak. Karena dia ada leher angsa gini biasanya dia lemak-lemak, dia ngendap, itu biasanya bisa jadinya stroke ya, Mat ya. Kita anggap stroke lah. Airnya jadi mati. Apa ngeblocking, jadi apa mampet. Kaku mampet lah istilahnya ya. Mampet jadi nggak boleh. Apa yang kita lakukan kalau di dapur itu harus ada gas trap dulu. Gas trap itu perangkap minyak. Jadi kita biasa sekat-sekat kayak model filter gitu. Nah dia lewat situ terus gini itu harus di-maintain. Atau keduanya kita kalau kasih leher angsa itu harus bisa dicopot. Leher angsa bisa dicopot, harus bisa dibersihkan. Kalau nggak semua stuck. Mungkin itu orang stroke tuh kayak gitu mungkin. Jadi ngeblok, minyaknya beku di situ. Waduh itu repot banget. Mungkin di rumah-rumah sering ngalamin itu mungkin. Kita coba sekarang lihat yang ini ya, yang kemarin kita pasangin leher angsa. Sebenarnya saya udah pesan leher angsa yang pabrikan, cuman belum datang karena ada jeda ini loh, yang tahun baru ini. Nah sekarang kita buat kemarin pakai manual. Nah ini kita kan ada tangki untuk balancing tank ini. Ini sistemnya kolam renang. Jadi yang ini leher angsa, kita buatnya leher angsa sederhana. Dari keni kita mau beli yang pabrikan belum buka.
tanggal 3. Mudah-mudahan nanti udah buka, kita ganti yang bukan yang sambungan. Ini sambungan semua kok. Keni yang 90 derajat 45 45 45. Kita buat sendiri. Jadi harapannya ini kan kerendam nih, Mat. Nah, kerendam itu nyamuknya nggak bisa masuk. Kata Pak Budi kemarin 2 hari yang lalu, beliau bilang dia mau keluar kota, tolong dikontrol. Terakhir itu masih ada nyamuk. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini nggak ada ya. Pas datang ini nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Jadi ini teman-teman, maksud saya gini, bagaimanapun ini ya sebenarnya urusan nyamuk kan bukan urusan kita sebenarnya. Terus di filter ini kita udah kasih ikan. Sebelumnya lupa ya kasih ikan ya, iya waktu itu ya. Kita kasih ikan, itu ikan-ikan yang kuat, teduh lah kayak ikan sepat, ikan kaviat di sini kita kasih, terus ada ikan Sumatera. Cuman kita buat kolam ini kan, kolam ini pegangin aja ya. Kita sambil lihat kolam ya, biar ini. Jadi kita buat kolam ini kan tujuan awalnya kan untuk menghibur atau untuk apa? Servis pikiran ya, owner. Tahu-tahu di sini booming nyamuk, terus booming kecoa, terus airnya hijau misalnya ya. Itu saya yakin ujung-ujungnya bukan mau servis pribadi kita atau servis pikiran kita, malah buat nyenengin kita gitu loh, malah buat kesel kan. Ujung-ujung apa yang terjadi? Urukin aja deh, atau kita nolin aja deh, atau didekin semua, ada dipadetin aja, kasih meja udah. Saya yakin akan kayak gitu. Jadi maksud saya bukan sok gimana ya datang sini, misalnya ini tamu ada satu masalah, banyak nyamuk, kita kesini, yuk kita coba atasin sama-sama gitu. Kita coba atasin sama-sama. Terus di sini jadinya airnya bening, dia udah suka dengan kayu kayak gini. Saya yakin dia juga akan merekomendasikan teman-temannya mungkin ya. Dan di sini juga dari spot beliau pulang kerja jadi merasa nyaman banget gitu loh. Gitu, itu cuman pesan aja. Jadi prinsipnya orang buat kolam atau buat sesuatu untuk hobi, untuk kesenangan, tahu-tahu dia jadi kesel, aduh kayak gimana gitu. Kita tetap harus menolong ya konsumen kita. Tadi itu sederhananya ya, leher angsa kita buat sederhana banget ya ini. Mungkin teman-teman bisa buat jadi satu referensi juga. Oh, rumah saya banyak nyamuk, kamar mandi saya banyak nyamuk. Ada kemungkinan floor drain-nya kebuka atau floor drain-nya itu bukan standar gitu loh. Atau floor drain-nya cuma tutupnya doang iya. Terus nggak ada penangkapnya yang kayak leher angsa itu. Jadi semua binatang tuh bisa naik. Ya, alhamdulillah nih udah nggak ada nyamuk. Ya iya. Padahal si Bayi udah beli baygon loh ini. Tadi pikirnya kalau ada kan kita membantu banget untuk nyemprot sementara. Sambil nih analisa kenapa. Kemarin juga sampai di sini, ini pintu ada tutupan nggak segala macam. Kita analisanya bukan satu sisi aja. Tapi kalau menurut saya sih dari got masuk ke sini. Oke, kita sambil pasang air. Oh ya, saya cerita dikit ya. Ini kemarin ikan ini sebenarnya kan lebih dari banyak banget. Itu ada tempatnya Pak Handi di PIK juga sama. Jadi ini terus yang beliau minta, akhirnya arusnya kita gedein. Ternyata berhasil. Ini juga sama, sebenarnya ikan ini kan banyak banget tuh. Akhirnya sementara kita kasih arus ya di pojok itu, biar nggak terlalu stres ikannya, oksigen cukup. Tapi hari ini kita mau nambahin aerator. Jadi buat bubble, kalau udah berhasil itu baru kita turunin. Jadi lebih silent pondnya nantinya. Nah di sini ikan bawahnya kita pakainya ikan apa? Ikan pari ya. Kalau nggak salah ada sekitar 4 ekor atau berapa di sini. Kalau nggak salah sih. Jadi dia gibas-gibas gitu. Ini langsung ikannya happy loh ini. Ya, ini ikannya kurang lebih sebulan ini. Tapi happy semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah ini contohnya. Kemarin pas saya datang yang kita beresin nyamuk yang pertama, banyak banget anak-anak nggak bisa kesini. Itu ada anaknya Pak Budi yang masih bocah-bocah itu yang 2 main air ya Mat ya. Ini videonya nih, coba lihat nih. Ya, kita tayangin video lucu. Malah yang gede itu dia nggak mau naik. Seneng ya main ikannya. Hah?
Tuh, anak-anak aja seneng main ikan. Tuh. Seneng nih main ikan. Nih. Dia sengaja. Digigit tuh, seneng dia. Ikan yang tak soalnya malah. Lagi gak deh? Lagi gak deh? Nanti dia takut. Adanya berani. Masya Allah. Tuh. Orangnya nggak mau naik tuh. Ben. Malah kena warna ikan. Mak lihat mak, dia malah happy mak lihat baik. Mak, bakat, bener-bener bakat saya mak. Dek, jangan deh, aku mau ikan yang di. Bawa video ke rumahnya, biar maknya lihat. Dinaikin gitu dia gini terus. Untung saya dapat videonya. Oke ya, kita pasangin aerator itu. Ya tutupin dulu itu ya. Oke, kita sekarang pasang aerator. Saya pasang aerator yang biasa dulu, yang profesional. Tokonya masih tutup semua. Jadi kita pasang yang biasa dulu. Oke, kita mulai masang aerator sekarang.